Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini pada kesempatan kali ini saya membuat konten tentang episode selanjutnya ya. Yang kemarin itu kita membahas tentang ya sumber-sumber sejarah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penulisan sejarah. Nah, dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 nanti teman-teman atau di mahasiswa tingkat perguruan tinggi pasti akan mempelajari mengenai penulisan sejarah atau disebut sebagai historiografi. Nah, terkait dengan historiografi ini menjadi beberapa topik yang menarik karena historiografi ini merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian metodologi penelitian sejarah. Nah, teman-teman, terkait dengan itu historiografi itu ada beberapa jenis ya atau kategori gitu dalam periodisasi. Sebentar saya minum dulu ya. Nikmat sekali. Ya, ini saya tag video di jam 11 lebih, jam 11 malam. Ya, karena pekerjaan banyak sekali. Oke, teman-teman, langsung kita bahas bersama saya, Kavina Artami Florenza, seorang guru sejarah yang akan menjelaskan mengenai historiografi. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, terkait dengan historiografi dalam perkembangannya memang sangat luar biasa panjang ya, terutama penulisan sejarah yang nanti ada dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu historiografi tradisional atau penulisan sejarah tradisional, kemudian penulisan sejarah era kolonial ya kalau dalam periodisasi sejarah Indonesia, kemudian ada historiografi era pasca kemerdekaan atau pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian nanti historiografi modern atau yang sekarang ini banyak sekali dikaji oleh para sejarawan, para peneliti gitu ya. Oke teman-teman, mari kita bahas yang pertama yaitu historiografi tradisional. Oke. Terkait dengan historiografi tradisional ini sangat menarik teman-teman. Historiografi tradisional memiliki ciri-ciri yang sangat mudah untuk diketahui. Nah, biasanya historiografi tradisional ini ya, teman-teman, ini akan membahas mengenai kehidupan bangsawan atau raja-raja, tokoh terkenal. Nah, hanya di seputar itu atau seputar istana saja kajiannya, historiografi tradisional. Misalnya, saya ambil contoh, dan ini tak berikan contoh ya mengenai historiografi yang intinya itu membahas tentang sejarah atau lingkup dari istana atau lingkungan bangsawan, raja dan keluarganya beserta para pejabat gitu ya. Nah, saya akan mengambil contoh dari historiografi ini. Nah, buku ini teman-teman membahas mengenai lingkungan dari kerajaan Majapahit, dari persada ya, awal mula Majapahit itu ada hingga nanti di akhir-akhir pemerintahannya. Nah, ini termasuk historiografi tradisional. Kemudian contohnya lagi ada kitab Pararaton, kemudian kitab Sotasoma, itu juga termasuk historiografi tradisional. Intinya membahas tentang kondisi raja beserta keluarganya, kebijakan-kebijakan yang memang lahir di dalam lingkup istana gitu ya. Kemudian kelemahan dari historiografi tradisional ini adalah biasanya historiografi tradisional ini teman-teman, isinya itu mengeluh-elukan atau isinya, narasinya itu biasanya memberikan kesan positif, kesan baik dari raja ya, atau seorang raja. Kenapa seperti itu? Karena
Historiografi tradisional ini biasanya ditulis seorang pujangga atau di zaman Majapahit itu disebut sebagai citraleka, atau gampangannya kalau era sekarang itu bisa disebut sebagai ahli tulis, ya, ahli tulis di dalam sebuah kerajaan yang mana ditugasi oleh seorang raja atau pemimpinnya untuk mencatat segala misalnya kebijakan dari raja atau beberapa hal yang memang penting yang perlu dicatat, misalnya tentang pembuatan sebuah prasasti, perjanjian, kemudian titah raja. Nah, itu kan salah satu hal yang sangat penting sekali untuk didokumentasikan. Nah, gitu. Makanya citraleka atau ahli tulis ini nanti sangat penting sekali. Nah, historiografi tradisional ataupun sejarah tradisional memang mengacunya itu pada kehidupan raja, keluarganya, kemudian pejabat-pejabat di lingkungan istana. Kekurangan selanjutnya yaitu biasanya tidak akan membahas kehidupan di luar istana. Nah, kehidupan masyarakat itu biasanya minim sekali untuk dibahas dalam historiografi tradisional. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan historiografi tradisional itu sudah ya, yaitu historiografi kolonial. Teman-teman pasti mengetahui ya, bahwasanya negara kita itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa yang disebut sebagai era kolonialisme dan imperialisme ya. Bangsa barat, ada Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setiap periodisasinya itu, setiap periodisasi pergantian kekuasaan itu pasti ada yang namanya pencatatan sejarah atau penulisan sejarah berdasarkan apa? Berdasarkan sudut pandang dari pemerintah kolonial atau pemerintah penjajah itu. Nah, biasanya itu disebut sebagai sentrisnya atau sudut pandangnya. Misalnya kalau di yang pas penjajahan VOC atau kedatangan VOC ke Indonesia, nah itu disebut sebagai kolonial sentris, atau VOC sentris atau Belanda sentris. Nah, karena memang yang menulis itu orang-orang Belanda dengan perspektif atau sepengetahuan mereka. Bisa saja dalam historiografi atau penulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang Belanda itu isinya bisa saja gampangannya memberikan penilaian yang kurang baik kepada penduduk lokal, itu juga bisa. Nanti juga bisa isinya tentang sanjungan, tentang keberhasilan orang-orang Belanda menaklukkan suatu wilayah di wilayah jajahan mereka. Makanya perlu adanya kalau biasanya kan kalau kolonial sentris ya memang seperti itu, isinya tentang dari sudut pandang pemerintah kolonial Belanda. Misalnya ini tak kasih contoh ya teman-teman ya. Kalau dalam sudut pandangnya orang Belanda, perang Jawa itu adalah perang untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Antorawiryo atau dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang bangsa Indonesia, Pangeran Diponegoro itu bukan pemberontak. Beliau sedang melakukan perlawanan untuk melawan penjajah. Nah, jadi kan ini kan konteksnya beda. Konteksnya kan beda, teman-teman. Yang satu itu menganggap bahwa perlawanan atau perang Jawa itu merupakan salah satu peristiwa untuk menangkap Pangeran Diponegoro karena dianggap sebagai pemberontak, penjahat dan sebagainya. Sedangkan kalau di sudut pandang orang Indonesia atau Indonesia sentris gitu ya, dalam penulisan sejarah kolonial itu Pangeran Diponegoro disebut sebagai pahlawan karena beliau melakukan perlawanan untuk melawan kezaliman penjajah Belanda pada zaman itu. Nah, ini kan sudah beda sudut pandang, teman-teman. Makanya historiografi kolonial itu biasanya memang identik dengan sudut pandang orang-orang kolonial. Lalu apa kesulitannya bagi kita seorang peneliti sejarah berkaitan dengan sumber sejarah yang memang ditulis oleh
orang Eropa gitu ya. Makanya dalam penulisan sejarah itu kita perlu sumber pembanding. Sumber pembanding itu sangat perlu supaya kita tidak tidak condong ke salah satu pihak. Kita di sini sebagai penulis sejarah, sebagai sejarawan ya, sebagai seorang peneliti, harusnya kita bersifat netral. Kenapa seperti itu? Karena supaya kita bisa mengambil nilai moral dari setiap peristiwa sejarah yang sudah terjadi itu, teman-teman. Antara peristiwa misalnya Perang Jawa yang berlangsung 5 tahun dan dampak yang luar biasa sangat masif bagi pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu, ketika adanya Perang Jawa itu ternyata membuat Belgia bisa merdeka. Kan luar biasa dampak dari Perang Jawa itu. Kenapa sedemikian rupa? Ya karena memang Belanda berfokus ke Jawa, sedangkan di dalam negerinya itu Belgia, wilayah Belgia yang sangat subur itu sudah mengalami pergolakan yang cukup hebat. Sedangkan pasukan-pasukan dari Belanda itu fokusnya ke Jawa. Belum lagi perang-perang yang lain dengan biaya yang sangat luar biasa besar. Nah makanya Perang Jawa ini cukup epic dalam ya sejarah bangsa Indonesia gitu ya, kita patut bangga gitu. Nah itu teman-teman ya, sejarah kolonial ya, historiografi kolonial tadi gampangannya penulisan sejarah yang memang sudut pandangnya itu orang-orang kolonial atau penjajah zaman itu. Banyak sekali sumber penulisan sejarah yang era kolonial, contohnya History of Java, itu juga salah satu hasil historiografi kolonial. Kemudian ada lagi yang History of Sumatera, karangannya William Marsden, itu tahun 1700-an sekian. Itu juga sama, historiografi kolonial, karena pada waktu Indonesia masih dikuasai oleh pemerintah Inggris, yang mana diwakili atau dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke historiografi pasca kemerdekaan. Nah, terkait dengan pasca kemerdekaan ini memang negara kita ya teman-teman ya, masih menjadi negara baru dan belum terlalu banyak sekali sumber literasi sejarah yang intinya itu menjelaskan, menarasikan ya kondisi sejarah bangsa Indonesia pada pasca kemerdekaan. Jadi masih banyak sekali PR yang memang perlu kita susun, kita susun kembali, kemudian kita rapikan kembali dari beberapa narasi-narasi yang simpang siur itu tadi, berdasarkan data di lapangan yang kredibel. Kenapa seperti itu? Karena versi sejarah bangsa kita kan sangat banyak sekali. Makanya posisi peneliti sejarah itu sangat penting dalam nanti biar untuk mengurangi bias sejarahnya. Jadi kepingan-kepingan sumber-sumber sejarah itu nanti oleh para peneliti sejarah disusun kembali secara kronologis supaya nanti menghasilkan narasi sejarah yang memang utuh, nggak ada bias gitu. Makanya dalam penulisan sejarah pasca kemerdekaan itu masih sangat minim sekali di zaman itu. Tetapi setelah beberapa tahun kembali, kemudian ada beberapa kebijakan ya dari pemerintah Indonesia untuk menulis sejarah bangsa Indonesia. Dari sudut pandang mana? Ya dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, bukan dari kolonialisme, bukan dari pihak kolonial. Jadi kita sebutnya sebagai historiografi Indonesia sentris gitu ya, sudut pandang Indonesia gitu. Makanya sangat penting sekali narasi sejarah yang memang pure atau murni dari bangsa Indonesia gitu ya. Saya seruput kopinya dulu sebentar. Mantap. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke historiografi modern. Nah, teman-teman. Nah, terkait dengan historiografi modern ini sangat banyak sekali dilakukan oleh para sejarawan sekarang yang nanti menggabungkan dua macam ilmu, bukan ilmu ya, gampangnya multidisiplin ilmu gitu, sangat banyak sekali. Jadi penggabungan antara ilmu A, ilmu B, ilmu C menjadi satu untuk
membuat penulisan atau karya tulis atau narasi sejarah yang memang itu ada kaitannya dengan berbagai macam peristiwa. Contohnya begini, misalnya saya seorang peneliti sejarah yang pengen menulis tentang sejarah gula di Kabupaten Klaten. Lalu ilmu apa yang sangat cocok untuk digunakan mengkaji tentang gula? Nah, dan dampaknya bagi masyarakat itu di sekitar, misalnya masyarakat Klaten ya. Oh, ternyata saya milih pendekatannya apa? Pendekatan penulisannya itu saya menggunakan kolaborasi antara sejarah dan ekonomi. Makanya ada kepentingan kebijakan pemerintah pusat ya zaman itu, bagaimana kebijakan industri gula itu yang bersifat makro berdampak kepada kebijakan yang ada di daerah atau pabrik-pabrik gula, industri gula yang ada di daerah. Misalnya pemerintah Indonesia tahun 1969 sampai 1985 menerapkan kebijakan tebu intensifikasi rakyat. Nah, dampak dari tebu intensifikasi rakyat itu bagaimana? Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang menarik untuk mengkaji tentang kebijakan ekonomi gula. Makanya saya harus menggabungkan antara disiplin ilmu sejarah, disiplin ilmu ekonomi, dan disiplin ilmu sosiologi misalnya. Itu bisa untuk mengkaji kondisi dampak dari kebijakan pemerintah itu. Nah, itulah yang disebut sebagai historiografi modern. Yaitu apa? Menggabungkan berbagai macam ilmu atau multidisiplin ilmu dalam penelitian sejarah atau penulisan sejarah. Itulah yang disebut sebagai historiografi modern. Tadi ulangi lagi ya, kalau yang historiografi tradisional itu hanya berfokus kepada kehidupan istana atau kehidupan bangsawan dan keluarganya, raja dan keluarganya, kemudian kerabat dekatnya. Hanya di lingkup istana saja, kisahnya cuma di situ, menggambarkan di situ saja. Kemudian kalau historiografi kolonial, ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, ya misalnya kalau di Indonesia ya pemerintah kolonial Belanda, yang isinya berdasarkan sudut pandang orang-orang Belanda zaman itu. Nah, makanya banyak sekali narasi-narasi yang mungkin nanti isinya kurang menyenangkan bagi masyarakat lokal Indonesia. Kemudian masuk ke historiografi pasca kemerdekaan. Nah, kalau pasca kemerdekaan ini masih menjadi bahan sejarah yang memang perlu dikaji lebih dalam karena kita baru saja merdeka, kemudian kita perlu menyusun kembali, mengumpulkan berbagai macam sumber sejarah ya, yang memang itu kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian historiografi modern. Nah, terkait dengan historiografi modern ini, ada penggabungan multidisiplin ilmu dalam penulisan sejarahnya itu. Antara ilmu A, ilmu B, ilmu C. Misalnya ketika pembahasan mengenai Majapahit, itu ada multidisiplin ilmu antara ilmu sejarah, ilmu arkeologi, ilmu geologi, ilmu antropologi, itu bisa untuk menggali bagaimana kehidupan masyarakat Majapahit zaman itu. Nah, oke teman-teman, video singkat kali ini semoga bermanfaat ya terkait dengan pembahasan historiografi atau penulisan sejarah. Nantikan episode selanjutnya tentunya bersama saya Gavin Artame Filosa. Saya seorang guru sejarah, saya seorang pendidik. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang belajar sejarah ya, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Kita nanti sharing-sharing banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Oh, sebelum saya tutup, ini saya lihatkan berbagai macam historiografi kolonial ya, kolonial dan tradisional, kemudian modern, nanti akan saya lihatkan. Nah, terkait dengan historiografi yang bersifat tradisional itu biasanya ini contohnya. Ini Gajah Mada, jadi fokus bahasanya cuma Gajah Mada saja. Ini termasuk
Gajah Mada kan termasuk ya bangsawan gitu ya, bangsawan atau pejabat publik gitu. Nah, sesuai tradisional. Terus ini juga, ya toh, ini pemugaran persada sejarah leluhur Majapahit ini juga sama. Kemudian tentang Dyah Gitarja ini juga sama. Ini historiografi tradisional karena isinya tentang pembahasannya cuma pada sosok Dyah Gitarja. Kemudian Kertanegara ini dari Singosari ya, atau Tumapel. Sebenarnya Singosari itu nama ibu kotanya, nama kerajaannya ya Tumapel gitu ya, berdasarkan beberapa sumber sejarah itu. Kemudian historiografi kolonial ini ada sisi lain Diponegoro ya, kemudian asal usul perang Jawa. Nah, ini ditulis oleh Dr. Peter Carey. Tapi Peter Carey ini, Dr. Peter Carey ini menggunakan berbagai macam sumber dari Babat Diponegoro, kemudian sumber kolonial. Nah, ini ada dua sisi nih. Ini juga bisa dimasukkan ke historiografi kolonial, bisa, atau historiografi modern juga bisa, karena menggabungkan dua sudut pandang. Gitu ya teman-teman ya. Ya cukup segitu teman-teman ya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, dukung channel saya supaya lebih berkembang lagi dan bermanfaat lagi ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika suka dengan video ini bisa di like, di subscribe, di share ke teman-temanmu supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akhiri, saya Gavin Atama Lorenza. Salam bicara sejarah, Viva Historia, respect the past. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.